Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Erni dengan NIM 1911250041 dari kelas 6D. Di sini saya dari mata kuliah Neuroscience. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang saya ketahui tentang pembelajaran neuroscience. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu neuroscience. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron dan sel saraf dengan pendekatan melalui banyak cabang. Sedangkan secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dan juga neuroscience disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah daripada neuroscience itu sendiri. Sejarah perkembangan neuroscience yaitu pada saat neurologi dimulai ketika Santiago Ramon, ilmuwan Spanyol atau pemenang Nobel pada tahun 1906 menemukan 4 dasar teori tentang neuroscience. Selanjutnya, perkembangan neuroscience pada saat ini. Neuroscience kini menjadi satu-satunya bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling pesat karena semakin jelas penghambatan terhadap aktivitas otak, semakin mudah juga kita mengontrol perilaku seseorang dan semakin pesat pula kegiatan neuroscience yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya adalah struktur dan fungsi otak. Otak terbagi menjadi 3 bagian. Yang utama adalah otak besar, otak kecil, dan batang otak. Dan ketiga bagian otak ini saling bekerja sama untuk menjalankan sistem tubuh. Sedangkan fungsi otak adalah berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberikan kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum. Dan juga saya akan menjelaskan bagian otak. Di sini saya akan menjelaskan bagian otak kanan dan otak kiri. Otak terbagi menjadi 2 sisi, yaitu otak kanan dan otak kiri. Setiap sisi memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan seluruh bagian tubuh manusia. Sedangkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir, secara analisis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Aktivitas otak seseorang dapat bervariasi tergantung pada apa yang mereka lakukan. Contohnya, orang yang menggunakan otak kanan akan lebih dominan cenderung menggunakan kreativitas untuk memecahkan masalah. Mereka lebih mengandalkan intuisi dan memahami situasi keseluruhan dengan lebih cepat. Dan orang yang sering menggunakan otak kanan tidak berorientasi pada detail, sedangkan penguasa otak kiri lebih menyukai alasan daripada yang lainnya. Mereka menggunakan logika rasional untuk mengidentifikasi penyebab masalah dan kemudian mempertimbangkan bagaimana menyelesaikannya. Intinya, orang yang menggunakan otak kiri dianggap perhatikan detail. Itulah beberapa teori yang harus kita ketahui. Ya, dan yang selanjutnya adalah sini saya akan menjelaskan tentang gelombang otak. Gelombang otak adalah pola aktivitas listrik yang terjadi di otak. Gelombang ini menjadi penyampai pesan antar sel sehingga otak dapat menjalankan fungsinya sebagai sistem saraf pusat. Pola aktivitas listrik otak ini berubah-ubah sepanjang waktu, mulai dari pola yang lambat hingga sangat cepat. Ini tergantung pada tingkat kesadaran dan proses kognitif seseorang.
Contohnya, ketika Anda lelah atau sedang melamun, pola gelombang yang lebih lambat cenderung dominan. Namun, saat Anda sedang berusaha memecahkan sesuatu masalah, gelombang yang lebih cepat justru akan lebih dominan. Dan yang selanjutnya adalah cara otak belajar. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara otak belajar. Cara otak belajar melibatkan beberapa langkah, mulai dari memperhatikan informasi baru, menyimpan informasi dalam memori jangka pendek, mentransfer informasi ke memori jangka panjang, dan kemudian mengambil informasi ketika diperlukan. Akibatnya, setiap informasi yang disampaikan harus menarik dan mudah disimpan dan diambil. Contohnya, otak manusia tidak bisa multitasking. Tak sedikit orang yang bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Contohnya, saya berikan adalah ternyata kegiatan tersebut justru merugikan manusia. Sebagai contohnya, seorang mengemudi sambil bermain HP, mengemudi sambil memainkan HP meningkatkan 50% mengakibatkan kecelakaan. Dan yang selanjutnya adalah desain kelas berbasis sains. Di sini, pada pembelajaran atau penerapan, pentingnya desain kelas dengan mengusung tema atau berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak dengan melakukan desain kelas bertemakan atau berbasis sains. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis otak. Pembelajaran berbasis otak adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan kerja otak yang didesain secara ilmiah untuk belajar dan memiliki strategi dalam pembelajaran tersebut dalam meningkatkan atau sesuai dengan kebutuhan dan potensi otak anak. Yang tentunya kita harus menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan, dan tentu saja dengan kita melakukan desain kelas berbasis sains atau otak itu kita memiliki tahap-tahap tertentu. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan nutrisi dan stimulus kecerdasan anak. Tentu saja, nutrisi berperan besar dalam bertumbuh kembang otak anak. Sebagian besar makanan yang disantap si buah hati digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan otak. Tentu saja nutrisi juga, nutrisi yang bermanfaat untuk tumbuh kembang otak anak karena semakin berkualitas nutrisi otak yang dikonsumsi, semakin baik daya kerja dan fungsi otak. Tentunya, nutrisi dan stimulasi menjadikan jaringan antar sinapsis atau cara dari sel-sel yang terdapat di otak akan semakin cepat dan kuat tersambung. Dalam kondisi ini, daya tangkap si buah hati atau anak terhadap informasi akan semakin cepat. Ia akan lebih mudah belajar dan menangkap stimulasi yang diberikan. Proses belajar pun dapat dilakukan dengan baik. Dan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang asesmen untuk anak PAUD. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu asesmen untuk PAUD. Jamaris pada tahun 2006 menjelaskan bahwa asesmen pendidikan Indonesia dini merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk mengumpulkan data atau bukti-bukti tentang perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Dan juga saya akan menjelaskan sini bagaimana yang saya ketahui bagaimana itu proses-proses yang dilakukan terhadap anak dalam penentuan asesmen. Yang pertama,
menentukan kebutuhan anak dan menentukan tujuan asesmen. Dan yang kedua, mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif dengan metode yang tepat. Dan yang ketiga, memproses informasi yang bermanfaat untuk melakukan penilaian. Karena dengan kita melakukan asesmen pembelajaran terutama untuk anak usia dini, karena yang pertama, dari hasil asesmen itu dapat menjadi paduan bagi calon pendidik seperti saya ataupun bagi guru dalam menentukan bagaimana mengelola pembelajaran di kelas, bagaimana menempatkan siswa atau anak pada program-program pembelajaran yang berbeda, dan memberikan tingkatan tugas-tugas untuk anak yang sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan masing-masing dan memberikan bimbingan yang sesuai juga. Dan juga asesmen itu sesuai cara kerjanya sesuai dengan otak. Dan seperti contoh, tiap anak memiliki keunikan dalam kemampuan belajarnya. Mereka juga memiliki keunikan dalam proses mendapatkan pengetahuan. Nah, berdasarkan hal ini, Dianeros, seorang pakar, mengatakan dalam bidang pembelajaran dan asesmen sesuai dengan cara kerja otak, belajar melampaui pengetesan terstandar untuk melihatkan kepada para pendidik cara atau membuat dan menggunakan asesmen bersasaran khusus berdasarkan kebutuhan dan kemampuan yang anak butuhkan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya pahami dari mata kuliah neuroscience. Lebih dan kurang maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.